Nah, baik, di sini saya akan mencontohkan uji skor dengan SPSS. Jadi di sini sudah ada jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, di sini terdapat kodenya. Di sini untuk laki-laki kodenya 2, untuk perempuan kodenya 3. Nah, di sini ada juga pendidikan S1, diploma, dan SMA. Nah, berikut ini kode-kodenya. Untuk S1 kodenya 3, diploma kodenya 2, SMA kodenya 1, S2 kodenya 4. Nah, gitu. Ini kalau udah ada datanya seperti ini, kita kembali ke Excel SPSS. Nah, kemudian ini ada nama. Nama ini kita isi dengan JK atau jenis kelamin, itu disingkat. Nah, kemudian ada tabelnya. Tabelnya itu kita isi jenis kelamin gitu. Lalu ada value. Value ini untuk value laki-laki itu 2. Nah, lalu add. Lalu yang kedua itu kita tulis value-nya 3, labelnya untuk perempuan. Sama seperti tadi, add juga. Kenapa ya agak susah nih di add-nya. Nah, add, lalu klik OK. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Lalu sama saja itu P. Labelnya tingkat pendidik. Tingkat pendidik. Lalu value-nya sama seperti tadi, cuman ini bedanya dia ada diploma gitu. Nah, ini value-nya 1 itu untuk label SMA. Lalu value 2 untuk diploma. Value 3-nya labelnya diisi S1, lalu add. Yang terakhir value-nya 4 itu labelnya untuk S2. Nah, sudah keluar angka seperti itu, 0,1, 0,2, dan 0,4, lalu kita klik OK. Sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, jadi tampilan seperti ini teman-teman, itu ada JK dan P. Lalu kita blok kode jenis kelamin. Nah, ini kita blok. Jika sudah diblok, itu kita copy paste. Nah, lalu kita tempelkan di jenis kelamin ini. Nah, sudah ada tampilannya seperti ini. Lakukan hal yang sama, kembali ke Excel. Lalu kita copy kode yang tingkat pendidik. Nah, ini kita copy. Sama seperti tadi ya guys caranya. Nah, ini lalu kita tempel di data pendidik. Nah, sorry guys, tadi belum ke copy. Nah, lalu kita copy di pendidik.
Nah, sudah keluar angka seperti ini, guys. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke analisis. Lalu deskriptif statistika, lalu ke cross steps. Nah, jadi jenis kelamin ini dimasukkan ke data pertama, ke kolom pertama, dan tingkat pendidikan kita masukkan ke kolom kedua. Lalu kita klik statistika, chi-square, dicentang, jangan lupa guys. Continue. Oke. Nah, begini tampilannya guys. Ini hasil dari analisis chi-square. Nah, kemudian teman-teman dapat disimpulkan bahwa jika data tersebut kurang dari 0,05 maka itu signifikan. Nah, karena ini lebih dari 0,05 maka data yang dihasilkan yaitu signifikan. Oke, selanjutnya uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama kita siapkan datanya. Di sini saya mengambil contoh sampel dari anak perempuan yang mulai haid. Di sini ada usianya dan ada frekuensinya. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Untuk mulai menguji uji Kolmogorov-Smirnov, kita copy dulu datanya. Dari usia dan frekuensi kita copy semua. Lalu kita tempel di aplikasi SPSS, bagian di data view. Nah, sudah muncul. Kita klik variable view, akan muncul seperti ini. Di bagian name kita ganti dengan, yang pertama kita ganti dengan U, itu usia. Yang kedua kita ganti dengan huruf F, itu frekuensi. Nah, lalu desimalnya kita nolkan semua. Di bagian label, yang pertama kita ketik usia mulai haid. Keterangan label itu maksudnya. Lalu yang kedua kita isi dengan frekuensi. Jika sudah, kita kembali ke data view, lalu kita pilih analyze. Setelah pilih analyze, kita pilih regression, lalu pilih linear. Bagian usia mulai haid kita pindahkan ke independen, lalu yang frekuensi kita pindah ke dependent. Lalu save. Lalu centang under standardized pada bagian residual, lalu continue dan oke. Nah, otomatis akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini kita sudah mencari residualnya. Sebelum kita mencari signifikannya, kita mencari residualnya dulu. Nah, ini kita close aja, no. Akan muncul kolom baru, ini kolom residual. Untuk kita mencari signifikannya, lalu kita klik analyze. Kita pilih non-parametric test, lalu legacy dialog. Lalu kita pilih one sample KS. Yang under standardized, kita klik, lalu kita pindahkan ke kanan. Pastikan ini dicentang normal ya. Lalu oke. Nah, ini sudah muncul hasilnya. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini hasilnya 0,89 yang artinya apabila dia lebih dari 0,05 maka data yang kita ambil adalah normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang kita ambil tadi itu normal. Oke, sekian. Terima kasih. Buka atau klik variable view,
tulis nama, lalu ketik nilai juga. Nah, di bagian tipe itu yang masih numerik itu diganti dengan string. Nah, lalu desimalnya diubah ke 0. Sudah seperti itu, lalu kita kembali lagi ke data view-nya. Nah, kita copy data yang sudah ada. Untuk siswanya yaitu dari siswa 1 sampai siswa 12. Kita copy. Kita buat dari Excel untuk mempermudah kita memasukkan datanya di SPSS. Lalu kita masukkan data tersebut. Ini untuk nama siswa yaitu siswa 1 sampai siswa 12 dan nilainya kita copy juga dan masukkan data tersebut di SPSS. Nah, tahap selanjutnya yaitu klik analis. Kita klik analis di bagian atas. Analis, lalu kita pilih deskriptif, statics, lalu kita klik nilai, lalu klik tanda panah, kita pilih explore. Nah, kita pilih ini pada box plot, hologram pada deskriptif, dan channel tulisan normality di tengah. Nah, lalu kita pilih continue. Nah, nanti akan muncul tabel kesimpulan untuk menentukan apakah data tergolong data distribusi normal atau tidak. Nah, karena kita lihat pada data nilai sig-nya. Nah, di situ nilai sig-nya itu 0,2. Jadi, untuk menentukan normal atau tidaknya itu dilihat apakah data tersebut lebih dari 0,05 atau tidak. Nah, karena ini 0,2 itu lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal.